Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berpesan kepada kita semua dalam sabdanya yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam masjid maksudnya, kemudian membacakan kitab Allah, membacakan firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mempelajari isi dan maksudnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Allah limpahkan rahmat bagi mereka. Allah perintahkan malaikat untuk menaungi mereka semua, dan juga Allah sanjung-sanjung dan sebut-sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita semua yang berada di rumah Allah ini mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya tentang sunnah keluar dan masuk ke rumah, yang mana ini adalah bab yang ke-7, maka kita masuk ke bab ke-8, yaitu sunnah ketika seorang muslim pergi ke masjid. Dan ini sangat penting sekali karena betapa seringnya kita menuju ke rumah Allah ini, maka hendaklah kita mengetahui apa saja adab-adab yang bisa kita lakukan tatkala pergi ke rumah Allah ini. Dan jika sudah kita amalkan, maka mudah-mudahan dengan penyampaian ini semakin menambah keyakinan dan istiqomah kita untuk mengamalkannya. Yang pertama, hendaklah seorang muslim bersegera untuk menuju ke masjid. Yang dimaksud dengan bersegera di sini adalah tatkala sudah mengetahui waktu sholat itu telah datang, maka bersegeralah untuk menuju ke masjid. Bukan berarti ketika menuju ke masjid dalam kondisi terburu-buru, tergesa-gesa, berlari-lari, tidak. Akan tetapi tatkala sudah mengetahui masuk waktunya, hendaklah bersegera untuk berangkat ke masjid. Hal ini ditekankan melalui riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau pernah ditanya oleh seseorang aktivitas Nabi sepanjang berada di rumah, maka Ibunda Aisyah bercerita, baginda Nabi SAW selama di rumah seperti umumnya manusia yang lain, membantu istri, melakukan aktivitas-aktivitas bapak-bapak dan seterusnya. Akan tetapi kata Ibunda Aisyah, tatkala beliau mendengar azan, maka beliau segera meninggalkan aktivitas tersebut, tidak dilanjutkan. Kemudian dalam riwayat lain beberapa sahabat juga bercerita ketika mereka sedang nongkrong bersama Nabi, ngobrol bersama Nabi, beraktivitas bersama Rasulullah SAW, bercengkrama, ngobrol dan seterusnya, maka ketika beliau mengetahui waktunya sudah masuk sholat, maka beliau tinggalkan kami seakan beliau tidak mengenal kami seorang pun. Ini yang dimaksud dengan bersegera untuk menuju ke masjid. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat Abu Hurairah termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atauhuma walau habwan." Nabi SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan azan, artinya keutamaan menjadi seorang muadzin,
Dan juga yang kedua wasoffil awal, keutamaan berada di saf yang pertama ketika salat berjamaah. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian tidaklah mereka bisa mendapati keutamaan tersebut kecuali dengan cara diundi. Lastahamu alaih, pastilah mereka mau untuk diundi. Maksud hadis ini adalah saking besarnya pahala menjadi seorang muazzin yang memanggil orang untuk sholat berjamaah, dan begitu besarnya pahala berada di shaf yang pertama, sehingga seandainya mendapatkan keutamaan itu harus dengan cara diundi, maka manusia akan rela untuk diundi. Kemudian apa? Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi, seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera untuk menuju ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan salat isya was subhi dan subuh secara berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak atau merayap-rayap. Ya, mudah-mudahan dengan hadis ini kita menjadi lebih semangat untuk melakukan at-tahjir. Yang kata Al-Imam An-Nawawi, makna at-tahjir adalah bersegera menuju sholat berjamaah. Ini beliau tuliskan dalam syarah Sahih Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, dan mudah-mudahan sesekali kita bisa untuk menjadi muadzin, memanggil orang untuk sholat. Karena walaupun di sebuah masjid sudah kita tunjuk seseorang yang bertugas menjadi muadzin, maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, kita boleh minta izin kepada dia sesekali saja untuk melakukan amal tersebut. Karena apa? Betapa besar keutamaannya. Dalam riwayat lain Nabi SAW itu menyampaikan tentang betapa utamanya seorang muazzin. Wal muazzinu yughfaru lahu bimaddi sautih. Seorang muazzin itu diampuni oleh Allah dosanya sejauh jangkauan suaranya. Sejauh jangkauan suaranya, makin nyaring, makin keras, maka dia akan mendapat ampunan yang semakin banyak. Wa yusaddiquhu, kata Nabi, min ratbin wa yabisin, dan nanti di hari kiamat semua benda-benda yang basah dan kering akan memberi kesaksian baik untuk dia. Begitupun dengan shaf yang pertama dengan hadis tadi juga. Dan shaf yang pertama ini menunjukkan ya kita harus berlomba-lomba. Untuk perkara ini kita wajib atau harus untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian yang kedua, berdoa ketika menuju masjid. Nah, biasanya doa yang ini dilupakan. Untuk doa masuk ke dalam masjid, saya punya keyakinan insya Allah kita semua banyak yang membacanya. Tatkala keluar dari rumah menuju ke masjid juga saya berhusnuzon, insya Allah banyak sekali yang mengamalkan doa keluar rumah. Tapi sepanjang perjalanan ke masjid ini yang kadang-kadang kita tergoda untuk ngobrol sama yang lain ketika berjumpa dan berpapasan di tengah jalan, tergoda untuk melakukan aktivitas yang tidak begitu bermanfaat, ya, atau bahkan tergoda untuk sembari bersenandung menuju ke masjid. Padahal ada satu doa yang sangat bagus untuk kita baca. Doanya lah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Lafal hadis ini redaksinya banyak sekali sebenarnya. Ada yang Allahumma a'tini nuran, ada Allahumma ja'alli nuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi inti daripada doa ini adalah meminta cahaya dari semua arah. Makanya di sini disebut yang pertama di dalam hati terlebih dahulu. Karena kita ketahui kebaikan seseorang itu bergantung dari kebersihan dan kebaikan hatinya. Nabi bersabda, "Idza saluhat salahal jasadu kulluh." Jika hati ini sudah baik, insya Allah semua anggota tubuhnya akan baik. Maka yang paling diutamakan adalah meminta cahaya berada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah wa fil lisani, di lisan kita. Ini juga anggota yang paling penting setelah hati adalah lisan. Supaya apa maksudnya? Supaya kita diberi petunjuk hidayah agar hati dan lisan ini selalu melakukan hal yang baik.
Nabi bersabda, seseorang ada yang dijerumuskan ke dalam api neraka hanya beberapa kata saja yang keluar dari lisannya, yang membuat Allah murka dengan kata-kata tersebut. Sebaliknya, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah hanya beberapa kata atau kalimat yang keluar dari lisannya, dengan sebab Allah senang dan ridho dengan ucapan dia. Boleh jadi Allah menjadi ridho kepada kita dengan bacaan doa ini. Boleh jadi Allah ridho kepada kita dengan kalimat thayyibah ini. Sedangkan mungkin ibadah-ibadah yang lain belum tentu Allah meridhoi ibadah yang kita lakukan. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan berdoa seperti ini. Banyak para ulama sampaikan yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang diterima di 3 tempat. Yang pertama, ketika di dunia ini, di tempat kita masih hidup, cahaya hidayah dan petunjuk akan Allah berikan. Bayangkan, minta di hati, minta di lisan, minta dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri, bahkan sampai atas dan bawah. Dan bahkan di ujung doa tadi, Allahumma a'tini nuron, berikanlah aku cahaya. Di riwayat lain, jadikanlah aku bercahaya. Maksudnya adalah cahaya hidayah dan petunjuk. Seperti hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di malam dan di hari Jumu'ah. Nah, itu kan juga bahasa dari Nabi SAW. Dia diberikan cahaya sampai ke Jumat berikutnya dalam satu riwayat, atau diberikan cahaya dari tempat dia membaca sampai dengan Baitul Atiq, sampai dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Kata para ulama, maksud cahaya itu adalah cahaya hidayah dan petunjuk, sehingga dia diarahkan selama 1 pekan sampai ke Jumat berikutnya, diarahkan selalu untuk berbuat yang baik dan dihindarkan dari perbuatan buruk. Maka doa ini sangat bagus kalau kita baca. Di dunia kita selalu diberikan cahaya hidayah. Begitu yang kedua, cahaya ketika kita berada dalam barzakh. Cahaya pelita yang Allah berikan ketika berada di alam barzakh. Ini sangat kita perlukan tentunya. Dan yang terakhir, cahaya yang memancar nanti di padang mahsyar, sehingga Nabi SAW mudah mengidentifikasi kita sebagai umat beliau atau tidak. Selain cahaya-cahaya dari yang lain seperti cahaya akibat anggota tubuh yang terkena basuhan wudu dan seterusnya. Maka ini sangat penting untuk kita baca. Berikut yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama. Poin yang ketiga ini bukan berarti kita bermalas-malasan, berleha-leha ketika menuju ke masjid. Tidak. Kita bisa berjalan tenang dan santai dikarenakan kita datangnya lebih awal. Itu maksudnya. Sehingga hadis yang pertama, poin yang pertama ini harus kita kaitkan dengan poin yang ketiga. Tatkala masuk waktu sholat, Nabi langsung bersegera, maksudnya tinggalkan aktivitas, karena spare waktunya lebih panjang, maka berangkat ke masjidnya juga secara tenang dan perlahan-lahan. Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar. Jika kalian telah mendengar kumandang azan atau iqamat, maka berjalanlah ke masjid untuk sholat dengan sakinah, tenang dan waqar. Kata as-sakinah maksudnya perlahan dalam berjalan dan menjauhkan diri dari senda gurau. Sedangkan al-waqar artinya menundukkan pandangan, merendahkan suara dan tidak menoleh ke sana kemari, menunjukkan fokus ingin menuju sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, menuju masjid dengan berjalan kaki. Ya, ini rekomendasi yang paling utama. Bukan berarti kita dilarang untuk berkendaraan. Ya, ini rekomendasi yang paling utama karena lebih besar pahala ketika mendatangi masjid dalam kondisi berjalan dibandingkan berkendaraan. Tapi bukan berarti berkendaraan tidak mendapatkan keutamaan sama sekali. Walaupun yang berkendaraan tidak mendapatkan keutamaan langkah kaki menuju ke masjid, akan tetapi setiap bensinnya, setiap bahan bakar yang berkurang dengan kendaraan yang kita pakai, maka disitulah ada pahala sedekah. Karena setiap pengorbanan kita untuk melakukan suatu ibadah, maka itu bernilai pahala tersendiri. Akan tetapi yang lebih utama tetap dengan berjalan kaki. Para ulama menjelaskan bahwasannya disunnahkan memperpendek langkah serta tidak tergesa-gesa tatkala seseorang berjalan kaki menuju ke masjid. Tentunya poin keempat ini berkaitan dengan poin ketiga dan poin yang pertama. Tujuannya agar kebaikan yang diperoleh pelaku amalan sunnah ini semakin banyak. Keterangan ini berdasarkan nas-nas syar'i yang menunjukkan keutamaan memperbanyak langkah saat pergi ke masjid. Baginda Nabi SAW dalam Sahih Imam Muslim beliau bersabda,
ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ingin tersebut. Wa dzakara minha, maka Nabi SAW bersabda menyebutkan di antaranya adalah kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Dalam riwayat lain, ihdahuma, setiap langkahnya maka satu langkah itu adalah menghapuskan dosa, dan akhor, langkah yang lain adalah meninggikan derajat surga. Dan ingat jamaah, poin keempat ini bukan cuman berangkatnya yang dihitung, tapi Allah bayar PP pulang perginya. Makanya para ulama menyampaikan kalau bisa pas perjalanan pulang dari masjid ke rumahnya, maka ambil rute yang lain biar semakin banyak keutamaannya. Hal ini kita dapatkan dari hadisnya Ubay bin Ka'ab, termaktub dalam Sahih Imam Muslim ya. Ada Ubay bercerita begini, salah seorang sahabat Nabi ada yang rumahnya jauh sekali. Bahkan menurut Ubay kayaknya nih rumahnya yang paling jauh dari Masjid Nabawi lokasinya gitu. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab pernah mendatangi orang tersebut dan mengusulkan, kau jauh sekali rumahnya ke Masjid Nabawi. Bagaimana kalau kamu membeli hewan tunggangan biar bisa berkendaraan gitu ke masjid? Maka kata sahabat tersebut, "Nggak, saya lebih prefer berjalan kaki," karena dia sangat mengetahui keutamaan ini. Kemudian dia berkata begini, "Karena aku ingin dihitung oleh Allah setiap langkah pengguguran dosa dan langkah peninggian derajat, baik ketika berangkat dan rujui," kata dia, "dan ketika aku pulang." Ubay kaget. Dia belum tahu kalau ternyata hitungannya PP, kirain cuma pas berangkat ke masjidnya aja. Ternyata pulang dari masjid pun juga Allah hitung lagi tuh langkahnya. Bayangkan kalau iseng-iseng kita dari rumah ke masjid hitung 400 langkah, berarti PP-nya 800 itu. Berarti 400 untuk pengguguran dosa, 400 lagi untuk peninggian derajat di surga. Maka sahabat Ubay ini nanya kepada Rasulullah SAW, benar gak sih itu? Maka Nabi SAW bersabda, qad jama'allahu laka zalika kullah. Benar, dia telah mendapatkan semua keutamaan tersebut. Berarti ya pergi dapat, pulang juga dapat. Makanya memperbanyak langkah ini bagus banget. Kalau juga pas pulangnya kita perbanyak supaya makin banyak kebaikan yang kita peroleh. Kemudian yang kelima, berdoa ketika masuk ke dalam masjid. Ya, ini insya Allah kita sudah membacanya. Hanya saja kami mengusulkan sekali, merekomendasikan yang sudah terbiasa membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang tentunya ini hadis atau doa yang sangat pendek, bisalah ditambah dengan doa-doa yang lain, karena ternyata dari baginda Nabi SAW tentang sunnah masuk ke dalam masjid ini doanya begitu banyak. Ya, ada, jangan lupa untuk mengucap sholawat dan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, beliau mengucap bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jika kita lebih jeli lagi dan teliti lagi, di beberapa riwayat lain bahkan ada tambahan lagi. Hal ini menunjukkan memang doa ini sifatnya adalah silahkan bebas, mau yang versi pendek atau versi panjang. Tapi sepatutnya kalau kita sudah terbiasa istiqomah satu amalan ringan, cobalah kita untuk naik level yang lebih tinggi, untuk mencoba menghafal doa-doa yang lain, mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang lain, sehingga kita semakin dapat banyak keutamaannya. Jadi jangan lupa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di dalam riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu ada lagi, yaitu Nabi SAW ketika masuk dalam masjid beliau mengucap a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, yang maknanya a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, berlindung juga melalui wajah Allah yang mulia, wa sultanihil qadim,
dan berlindung juga kepada sultan, kekuasaan dan kerajaan Allah yang qadim, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kata Rasulullah SAW, tatkala seorang sudah membaca doa ini, maka syaitan akan berkata, dia orang ini telah dijaga oleh Allah dariku sepanjang hari ini. Sehingga bagus sekali doa yang seperti ini kita amalkan. 5 poin untuk adab ke dalam masjid sudah kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya 5 poin berikutnya akan kita sampaikan sehingga sempurnalah 10 poin. Mudah-mudahan yang 5 ini dapat kita amalkan dan kita istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhir dan tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.